Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami beranggotakan 4 orang. Kami dari D3 Kebidanan kelas A tingkat 1 semester 1. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara memahami transparansi organ, perspektif budaya, agama, dan hukum negara. Baik, saya dari anggota kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Lala Alia Malika Putri dari tingkat 1 semester 1 kelas A. Saya Utami Wijayanti, bisa dipanggil Utami. Saya Julia Hanifah, biasa dipanggil Iva. Saya Siti Fitriatul Istiqomah, biasa dipanggil Isti. Sekarang saya akan menjelaskan tentang transplantasi. Transplantasi adalah memindahkan organ tubuh dari orang sehat ataupun mayat yang organ tubuhnya mempunyai daya hidup dan sehat kepada tubuh organ lain yang memiliki organ tubuh yang tidak berfungsi lagi, sehingga resipiens menerima organ tubuh dapat bertahan untuk secara sehat tanpa ada sesuatu gangguan akibat dari proses transplantasi tersebut. Syafi'i, Maliki, Hambali, organ tubuh manusia adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manusia itu sendiri, karena masing-masing organ tubuh mempunyai fungsi yang melekat dengan manusia itu sendiri. Memperjualbelikan bagian yang sama artinya dengan memperjualbelikan manusia itu sendiri, dan memperjualbelikan manusia diharamkan oleh syarat menurut UUD No. 23 tahun 1902 tentang kesehatan dalam pasal 33 ayat 2. Transplantasi organ atau jaringan tubuh serta transfusi darah dilakukan hanya untuk kemanusiaan dan dilarang untuk tujuan komersil. Dari segi hukum, transplantasi boleh dilakukan jika terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu antara pendonor dan yang didonorkan. Dari segi hukum, pemerintah telah membuat peraturan yaitu nomor 18 tahun 1981 tentang bedah mayat klinis, bedah mayat anatomi serta transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia. Dan itu harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Transplantasi autogenik yaitu perpindahan dari suatu tubuh ke tubuh yang lain yang sama spesies. Hukum transplantasi dari organ yang telah meninggal. Yang pertama, organ atau jaringan yang disumbangkan haruslah organ atau jaringan yang ditentukan dapat menyelamatkan kualitas hidup manusia lainnya. Yang kedua, organ yang akan disumbangkan harus dipindahkan setelah dipastikan secara prosedur medis bahwa pendonor telah meninggal. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan transplantasi organ menurut Islam. Hidup dan mati di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tubuh yang sekarang dimiliki pun juga miliknya, dan tidak ada satupun yang boleh memutilasi ataupun mengeluarkan organ di dalamnya untuk keuntungan komersial. Seorang spesialis ginjal dari Tunisia dan anggota The Transplantation Society dalam wawancara dengan organisasi The New Arab dilansir dari Al-Arabi dan Republika bahwa Islam memandang tubuh manusia untuk disucikan. Tubuh merupakan properti yang tidak bisa dicabut ataupun dipindah tangankan. Oleh karenanya seorang muslim tidak bisa sembarangan mendonorkan bagian tubuhnya karena tubuhnya titipan dari Allah. Transplantasi singedik adalah perpindahan dari satu tubuh yang lain yang sama spesiesnya. Transplantasi diharamkan bila didasari tujuan komersial, tidak boleh diperjualbelikan. Pro dan kontra. Pandangan yang menentang pencangkokan organ dilakukan atas setidaknya ada 3 alasan. 1. Kesucian makhluk hidup. 2. Tubuh manusia adalah amanah. 3. Tubuh tidak boleh diperlakukan sebagai benda. Hukum transplantasi dari organ yang telah meninggal. Sebelum menggunakan organ tubuh yang telah meninggal, surat wasiat yang telah ditandatangani, kartu donor atau yang lainnya. Transplantasi menurut budaya. Menyelamatkan jiwa orang lain melalui mendonorkan organ adalah tujuan yang mulia. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mendonorkan organ, adanya pandangan tertentu dari agama atau kepercayaan yang menyebabkan masyarakat enggan untuk mendonorkan karena takut melanggar kaidah agamanya, menyebabkan angka pendonor di Indonesia sangat rendah. Tingginya permintaan akan donor organ di Indonesia maupun di dunia menyebabkan ketimpangan antara permintaan dan ketersediaan organ.
Faktor kesulitan ekonomi atau kemiskinan di Indonesia maupun negara-negara berkembang, tingginya tingkat permintaan juga menyebabkan terjadinya perolehan organ secara ilegal. Keadaan darurat setelah ditinjau bagian-bagian tubuh yang halal dan haram apabila didonorkan. 1. Donor anggota tubuh yang dapat pulih kembali. Di antara anggota tubuh yang dapat pulih kembali setelah didonorkan adalah darah. Adapun pelaksanaan ini disebabkan karena pasien kekurangan atau kehabisan darah. Donor darah hukumnya boleh-boleh saja selama keadaan sangat darurat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 32 yang berarti, dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia telah memelihara kemanusiaan. 2. Donor anggota tubuh yang bisa menyebabkan kematian seperti limpa, ginjal, otak, dan lainnya. Maka mendonorkan organ tubuh tersebut hukumnya haram karena termasuk di dalam kategori bunuh diri. 3. Donor anggota tubuh tunggal. Organ-organ tubuh manusia ada yang tunggal dan ada juga yang berpasangan. Adapun yang tunggal diantaranya mulut, pankreas, buah pelir, dan lainnya. Adapun yang ganda dikarenakan salah satu sudah rusak atau tidak berfungsi sehingga mulut menjadi tunggal. Seperti mata yang tinggal satu, mendonorkan organ-organ seperti ini hukumnya haram walaupun tidak menyebabkan kematian. 4. Donor anggota tubuh yang ada pasangannya. Jika donor salah satu anggota tersebut tidak membahayakan pendonor dan kemungkinan besar donor tersebut menyelamatkan pasien, maka hukumnya boleh. Sebaliknya, jika donor salah satu anggota tubuh yang ada pasangannya membahayakan, maka donor anggota tersebut tidak diperbolehkan. Transplantasi xenograf. Transplantasi xenograf adalah pemindahan suatu jaringan atau organ dari spesies bukan manusia kepada tubuh manusia. Contohnya pemindahan dari organ babi ke tubuh manusia untuk mengganti organ manusia yang telah rusak atau tidak bisa digunakan dengan baik. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.